Kegiatan ini dilaksanakan secara online guna menghindari mengumpulkan banyak orang dalam satu lokasi. Dan hal ini sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan merebaknya virus corona atau COVID-19. Kembali lagi dalam live streaming peluncuran Merdeka Belajar episode keempat, program episode penggerak. Nah, tadi baru aja kita rehat sejenak. Dan kali ini kita akan masuki sharing session, tapi sebelumnya saya mau ngingetin lagi nih sama kalian semua yang lagi terlibat dalam live streaming ini, karena kurang lebih sekitar 1 jam lagi nanti akan ada pemaparan langsung dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Dan sesuai tadi yang saya katakan bahwa kali ini kita sudah masuk ke dalam sharing session. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan fasilitator kita untuk sesi sharing kali ini. Selamat siang Ibu Nita Rosita. Selamat siang Temi. Selamat siang, baik alhamdulillah. Oke, dan sudah ada 3 narasumber juga hari ini. Yang pertama ada Ibu Ice Khadijah selaku praktisi pendidikan. Selamat siang Ibu Ice. Selamat siang. Kemudian ada Ibu Feni Herianto, ini Wakil Koordinator Utama Bantu Guru Belajar Lagi. Selamat siang Bu Feni. Selamat siang. Kemudian satu lagi ini adalah Ibu Triheni Endang, Guru SDN 25 Pekanbaru yang juga merupakan fasilitator daerah program training Tanoto Foundation. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, untuk menghemat waktu langsung saja sharing session siang hari ini kita mulai. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Nita. Terima kasih Temi, dan ini adalah kesempatan yang luar biasa Bapak dan Ibu. Selamat siang, apa kabar yang sedang menyimak acara ini? Saya adalah orang yang paling beruntung karena saat ini saya bersama dengan perempuan-perempuan hebat, para penggerak pendidikan di Indonesia. Nah, organisasi kemasyarakatan di Indonesia ini sudah sejak awal tumbuh dan berkembang bahkan sejak kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat organisasi kemasyarakatan terutama juga salah satunya yang bergerak di bidang pendidikan itu sudah tumbuh dan berkembang secara pesat selama 10 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan kuatnya ketertarikan dan semangat gotong royong masyarakat Indonesia untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Dan sejak pendaftaran program organisasi penggerak 2 Maret 2020, update terakhir tanggal 8 Maret 2020 sudah ada 3.000 organisasi dan lebih dari 11.000 relawan yang mendaftar. Dan ini menunjukkan semangat yang kuat untuk bergerak bersama menghadirkan sekolah penggerak dan menyebarkan praktik baik pendidikan di seluruh negeri untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Saya mau langsung berdiskusi, kita berdialog tentang pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan yang sudah bergerak selama bertahun-tahun di lapangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Bapak dan Ibu yang ada di rumah, setelah dari Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan, kemudian ke Bekasi, saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk ke Pekanbaru. Ada dengan Ibu Triheni Endang Rohana, namanya panjang sekali, satu lagi Pamiluwati ya Bu. Boleh diceritakan bagaimana pengalaman Ibu Heni sebagai guru? Beliau adalah guru di SD 25 Pekanbaru. Dan apa saja sih Bu yang menarik selama bekerja sama dengan organisasi penggerak pendidikan? Terima kasih sebelumnya. Saya bergabung dengan Tanoto Foundation sekitar tahun 2018. 2018 bulan Juli itu diadakan seleksi untuk fasilitator daerah. Kami tidak tahu apa itu fasilitator, ya. Kemudian setelah tahun 2018 bulan Juli sekitar bulan Agustus, kami diadakan pelatihan. Kurang lebih selama 3 hari kami. 3 hari pelatihan itulah yang membuat titik balik saya pribadi sebagai guru yang sudah mengajar kurang lebih 17 tahun. Tapi dengan bergabung Tanoto kurang lebih 2 tahun sudah bisa merubah istilahnya, oh sebenarnya seperti ini seorang guru itu. Karena dengan bergabung dengan Tanoto Foundation, kami mendapatkan banyak pengalaman yang berbeda dari pelatihan-pelatihan sebelumnya. Pelatihan yang saya terima di situ adalah bukan hanya ceramah, tetapi workshop, langsung bekerja. Dalam 3 hari
bisa merubah paradigma saya kurang lebih 17 tahun mengajar. Jadi istilahnya saya, oh seperti ini. Rasanya kemarin saya mengajar sudah paling bagus. Ya menurut saya. Sudah menggunakan berbagai metode. Kemudian sudah bermacam-macam pendekatan saya gunakan. Tetapi setelah bergabung, oh seperti ini. Karena di situ berbeda. Pelatihannya itu secara terus-menerus. Setelah dilatih, kita tidak hanya diam untuk melaksanakan di sekolah masing-masing, tetapi kita mengimbaskan kepada para guru di Kota Pekanbaru. Di Kota Pekanbaru kurang lebih diambil untuk sampel ada 2 gugus untuk SD, ya. Kemudian 2 gugus untuk SMP. Jadi 1 gugus kurang lebih ada 10 SD, ya. Jadi kami dipilih kurang lebih ada 20 fasda. Disitulah kami setelah pelatihan kami mengimbaskan kepada para guru untuk melakukan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif yang mendorong siswa untuk berpikir. Mereka menggunakan sistem pendekatan unsur mikir. Bahwa anak itu harus bisa mengalami, kemudian berinteraksi. Setelah berinteraksi kemudian mereka bisa berkomunikasi. Setelah semuanya selesai, guru dan siswa bisa mengadakan refleksi. Oh, bahwa pembelajaran saya berhasil, bahwa siswa dapat memahami lebih baik. Tidak itu saja. Setelah pembelajaran aktif mikir itu, siswa didorong untuk bisa berpikir tingkat tinggi, hot, ya. Jadi anak-anak bisa mengaplikasikan ke pemikiran tingkat tinggi yang sesuai dengan Merdeka Belajar. Nah, di situ. Selain itu, dari pembelajaran di Tanoto ini juga diberikan seperti budaya membaca, budaya baca sekolah, budaya baca kelas. Jadi anak-anak akan lebih mencintai membaca. Untuk kepala sekolahnya diberikan dia pengembangan manajemen untuk mendukung pembelajaran aktif tadi. Jadi kalau pembelajaran aktifnya ada, budaya bacanya bagus, tapi manajemennya sekolah tidak ada, tidak akan mendukung. Nah, karena adanya pengembangan manajemen kepala sekolah yang bagus yang mendukung pembelajaran, akan terbentuk sekolah yang bagus. Kemudian selain itu ditambah pula dengan peran serta masyarakat, yaitu sebagai wali murid siswa itu untuk terlibat dalam pendidikan di sekolah itu. Baik di bidang kependidikan maupun non-kependidikan. Selain itu pengalaman yang saya peroleh, kita bisa membuat laporan dari hasil pengamatan yang sudah kita lakukan. Setelah implementasi di sekolah, kami juga bisa memfasilitasi para guru di sekolah mitra. Bukan hanya di sekolah sendiri. Sekolah mitra, kemudian kami juga bisa memberikan praktik-praktik baik. Paling tidak mengembangkan, bukan saja kita mencontohkan malah. Tapi mengembangkan praktik-praktik baik yang ada pada guru sekolah tersebut untuk keluar. Jadi kita tidak memberi, tetapi menumbuhkan atau mengembangkan dari bakat yang sudah ada. Kemudian yang lebih terkesan lagi karena kami para fasda juga dilibatkan dalam tim monitoring. Artinya pembelajaran itu berhasil atau tidak untuk satu waktu tertentu. Untuk modul pertama misalkan 1 tahun. Kami diajak untuk mencari angka pertama atau baseline-nya. Kemudian untuk tahun berikutnya berapa. Jadi peningkatan yang sudah kita tularkan ke mereka, apakah berhasil atau tidak bisa lihat dari tolok ukur tersebut. Kalau untuk pemerintah daerahnya, apakah kemudian model-model yang sudah dipelajari oleh 20 guru dalam kerjasama dengan Pintar, ini sudah diadopsi di level dinas di Pekanbaru, Bu? Tidak hanya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Kemenak juga. Kemudian Kemeristek Dikti, jadi dosen juga diikutkan. Jadi di Pekanbaru itu selain Dinas Pendidikan terlibat, ada Kemenak, kemudian ada
dosen dan LPTK. Jadi setelah dari pendidikan itu kan tujuannya untuk para guru. Nah, kalau untuk Kemenak yaitu yang non negeri. Nah, kemudian yang untuk Kemeristek itu artinya bahwa LPTK yang menghasilkan calon-calon guru untuk mengajar sudah dididik. Jadi setelah dia lulus, dia sudah mempunyai bekal untuk melakukan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Jadi kalau di Tanoto Foundation itu terkenalnya dengan unsur mikir, ya, mengalami interaksi, komunikasi dan refleksi. Ibu Heni saya mau tanya, dari 20 guru tadi yang jadi cikal bakal ya, ini kayak modelnya jadi kita kayak MLM nih ya Bu ya, harus punya induk. Nah dari 20 itu sekarang jadi berkembang berapa Bu? Setelah 2 tahun ini? 2 tahun ini kalau FASDA memang kurang lebih kayak kita kan ada 3 modul. Oke, 3 modul. Modul pertama itu Tanoto Foundation itu memberikan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di bidang pembelajaran aktif, pengembangan budaya baca, kemudian pengembangan manajemen kepala sekolah, dan peran serta masyarakat. Di modul 2 kurang lebih mendalam lagi untuk tahun kedua ini yaitu sudah mulai masuk ke mapel, mata pelajaran. Ya, jadi untuk di SD itu dipetakan menjadi 2, yaitu untuk kelas tinggi dan kelas rendah. Kelas tinggi itu kelas 3, 4, 5 dan kelas rendah itu kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2 itu lebih didominankan kurang lebih di literasi. Karena di literasi ini sesuai dengan program pemerintah Merdeka Belajar sangat sesuai. Kemudian yang di kelas tinggi karena dia akan berhadapan dengan walaupun bertema pembelajarannya tapi masih bermuatan pembelajaran, memuatan pelajaran ya. Jadi dibuat kelas tinggi per mapel. Ada khusus IPA, ada khusus matematika, bahasa Indonesia, IPS dan matematika. Disitulah berbagai metode untuk menggunakan keterampilan. Misalnya untuk IPA itu berarti pembelajaran yang aktif yang bagaimana bukan hanya menggunakan unsur mikir saja, tetapi sudah mulai menggunakan keterampilan IPA, menggunakan metode ilmiah. Sedangkan metode ilmiah biasanya digunakan untuk mahasiswa. Dari SD inilah dari dasar sudah dikenalkan keterampilan dan metode ilmiah. Baik di mapel tadi. Jadi otomatis anak-anak itu bernalarnya, logika bernalarnya itu akan lebih bagus. Dan praktik-praktik baik yang akan dihasilkan lebih banyak dan lebih kompleks. Terutama dalam kalau segi kegiatan inti. Di kegiatan inti keluar seperti kemarin dari Merdeka Belajar, kok ternyata sama dengan yang sudah kami pelajari. Kalau di kami istilahnya skenario pembelajaran. Kalau di Mas Menteri itu adalah RPP 1 lembar ya. Tapi memang benar dalam skenario pembelajaran itu, dalam satu pertemuan tujuan pembelajaran harus tercapai. Nah, kemudian tercapai atau tidaknya dilihat dari refleksi guru dan siswa untuk modul 2. Untuk yang modul 3 memang belum, ini karena tahun kedua. Kemudian di Tanoto juga diadakan dengan showcase. Showcase itu pameran di akhir tahun. Jadi unjuk kerja hasil praktik baik setiap sekolah itu dipamerkan. Kemarin di Gelanggang Remaja di sini dipamerkan di Pekanbaru. Itu tingkat kota. Untuk yang modul 2 ini insya Allah akan tingkat provinsi. Jadi kabupaten-kabupaten yang sudah diterjun di Pekanbaru itu akan digabungkan. Jadi pameran itu hasilnya bukan baru dibuat, tetapi praktik baik yang sudah dikumpulkan dalam 1 tahun. Kemudian dipamerkan, oh metode pembelajarannya ini, kemudian oh bagaimana solusinya. Yang menarik bagi para guru disitulah
Oke. Tapi ada sesuatu loh ya yang Entar yang Bu. bisa. Kita harus jeda dulu. Ini saya juga punya banyak pertanyaan buat ibu semua ini tentang bagaimana kita bisa melihat dampak real dari pekerjaan kita yang sudah bertahun-tahun ini. Temi. Oke, terima kasih Bu Nita Rosita. Sebentar kita break sejenak dan itu tadi menarik sekali sharing session. Katakanlah itu tadi segmen awal dari sharing session dan masih akan berlanjut. Setelah ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Betul. Dari Pekanbaru barangkali apa yang kelihatan paling nyata selain dari yang sudah terjadi pada diri sendiri Ibu Heni yang kemudian wah ternyata saya bisa lebih dari sekedar menuruti apa yang dicantumkan dalam profesi guru. Apalagi Bu yang Ibu bisa berikan kepada kita dampak yang kelihatan nyata dari kelas Ibu atau teman-teman Ibu? Kalau saya sebenarnya karena berbicara di sini atas nama FASDA ya, fasilitator daerah, yaitu membutuhkan satu, ketangguhan seorang FASDA. Nah, yang kedua keikhlasan seorang FASDA. Kalau terlihat FASDA itu tidak gigih, kemudian tidak memberikan contoh dulu, yang akan didampingi tidak akan mau. Jadi kalau saya pribadi selalu tidak, karena kita sudah sama-sama dewasa ya antar teman sejawat dengan guru-guru mitra, itu istilahnya teman sejawat, kita bukan guru, dia bukan murid. Jadi kita memberikan contoh dulu, toladan. Contoh di kelas saya, nah, baik pembelajaran aktifnya, baik budaya bacanya, baik berbagai macam yang ada saya lakukan, itu saya berikan contoh, termasuk peran serta masyarakatnya juga. Jadi otomatis guru satu sekolah dengan saya cukup melihat, tidak perlu saya suruh buat ini, buat itu, tidak perlu. Mereka cukup menyontoh, oh lokalnya ibu itu, nah silakan. Dan saya bukan merasa paling bagus. Misalkan ada teman-teman sejawat yang membutuhkan, ya kami bantu. Kemudian ikhlas. Ikhlasnya kalau kita membantu istilahnya tidak hanya jam-jam, memang jam kita harus terjun. Ya kapan waktu, di mana, kapan saja, welcome saja. Kemudian kita juga FASDA ini memberikan pendampingan kepada guru-guru lain. Itu kita harus sabar. Sabarnya itu kadang datang lagi. Kitalah yang harus pandai merangkul mereka. Memang aduh tambah kerja deh. Nah itu pasti. Tapi setelah mereka tidak, kita memfasilitasi, membantu, bukan istilahnya untuk yang paling bagus. Ya di mana kesulitannya, di keikhlasan seorang penggerak inilah yang dituntut untuk setiap para penggerak semua yang diperoleh. Kemudian di Tanoto Foundation ini juga mempunyai sebuah forum peningkatan kualitas pendidikan yang menghimpun semua bapak ibu gurunya yang telah tergabung, semua praktik baiknya boleh di-share di situ. Nah, jadi bisa dicontoh oleh daerah lain karena selain di Pekanbaru, ada di Sumatera Utara, ada di Jambi, ya, ada di Riau, ada di Kalimantan. Nah, jadi di Jambi juga ada. Jadi setiap praktik baik itu dihimpun dalam satu forum. Forum itu di-share ke Facebook dan setiap yang di Facebook melihat yang mereka secara publik. Jadi semua dunia bisa melihat, bisa mencontoh praktik-praktik baik yang sudah dilakukan. Nah, jadi tidak harus yang baik. Misalnya gagal pun ya tidak masalah. Itu karena ya, kadang yang kita rencanakan tuh berbeda dengan yang kita temui. Hasilnya kadang lebih bagus yang kita temui. Terima kasih Bu Heni. Ini adalah contoh nyata perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri karena Bu Heni mau belajar dan terus belajar dan nggak disimpan sendirian pembelajaran. Ibu Heni? Kalau saya hanya dua. Yang pertama mau program penggerak maupun program Tanoto, organisasi yang lain, itu kan mempunyai limit waktu, mempunyai satuan 2 tahun, 3 tahun. Yang diharapkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu kalau sudah habis limitnya berhenti. Nah itu yang diharapkan, jangan sampai berhenti.
Walaupun sudah tidak ada program organisasi penggerak, kemudian ada program-program yang lain, guru harus tetap berjalan, ya, harus mulai bergerak, jadi termotivasi untuk melakukan sendiri, tidak tergantung kepada yang lain. Jadi misalnya sudah kerjasama dengan dinas habis, Kemenak habis, Kemeristek habis, terus berhenti. Nah jangan, yang penting tetap berjalan. Yang diberikan istilahnya dilanggengkan. Kemudian yang kedua adalah diseminasi. Bagi sekolah-sekolah penggerak yang sudah terrekrut atau yang terkena dari program penggerak, organisasi-organisasi penggerak, itu mendiseminasikan ke sekolah lain. Jadi akan berkembang, tidak mati suri. Setelah induknya tidak ada, sudah selesai. Tapi ikut mendiseminasikan ke sekolah yang tidak, otomatis akan berkesinambungan. Jadi sinergi antara dinas pendidikan, dari sekolah, dari LPTK akan terus langsung terus menerus, tidak berhenti di satu titik yang sudah ditentukan. Oh berhasil ternyata 3 tahun ya, udah selesai dia programnya, selesai pula ini. Padahal kita mendidik siswa tidak pakai waktu. Mereka adalah generasi emas kita. Kita cetak generasi emas kita untuk 45 tahun yang akan datang, pengganti kita. Jadi dengan kegigihan, kesabaran, kemudian keikhlasan ya setiap guru untuk mulai bergerak, membuka diri. Silahkan kalau memang tidak bisa membuka diri akan tersingkir sendiri. Ya, kalau kita menutup kemajuan, tidak mau terbuka dengan ilmu pengetahuan, silahkan tertutup sendiri karena ini dunia di era globalisasi, era 2.0 ya. 4.0. Iya, jadi istilahnya kalau guru yang berhenti di situ ya udah akan tergerus dengan sendirinya. Ya, termasuk saya sampai di sini kan saya tidak disangka-sangka ya, istilahnya hanya dari yang penting ikhlas mengajar sampai kapanpun ada sendiri hikmah di balik semuanya. Terima kasih padamu. Terima kasih, itu dia Ibu Nita dan para narasumber. Boleh minta tepuk tangan, ini luar biasa sekali dari narasumber hebat di siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa untuk 3 narasumber dan juga Ibu Nita selaku fasilitator untuk sharing session di siang.